I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebudayaan dan keberagaman yang ada di Bali. Perkenalkan, nama saya Leslie Iristanti Aprila Pembonan. Saya Gesli Wadesti. Saya Jessica Titasma. Saya Fahmi Rayu. Saya Graciela Edwin. Saya Kira Chandra Jabardo. Saya Kira Pusagi. Perkenalkan, nama saya Clara Putri Paliling. Pertama yaitu rumah adat Bali. Rumah adat Bali menggunakan filosofi kita karena yang artinya harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni dengan alam, harmoni dengan Tuhannya. Orang Bali pun sangat memperhatikan setiap bagian rumah, mulai dari atap yang biasanya berbentuk limasan atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen-ornamen rumah yang khas Bali. Dikutip dari Detik Travel, ada 10 rumah adat Bali, yaitu Aling-Aling, Angkul-Angkul, Bale Maten, Bale Dau, Bale Sekepat, Lumpu Jinang, Pura Keluarga, Bale Gede, Pawerangan, dan Lumbung. Berikut adalah video rumah adat tentang Bali. Pertama, aling-aling. Aling-aling menjadi pembatas antara angkul-angkul dengan halaman yang menjadi tempat suci. Kedua, angkul-angkul. Bagian ini merupakan pintu masuk utama. Bentuk bangunannya mirip seperti gapura Candi Bentar. Ketiga, bel manten. Bagian rumah ini diperuntukkan bagi kepala keluarga ataupun anak gadis. Keempat, bel dau. Bel dau bisa dibilang sebagai ruang tamu dari rumah adat Bali, tempat di mana kamu bisa menerima tamu. Kelima, bel sekapat. Bel sekapat adalah salah satu bagian yang berbentuk seperti gazebo dengan 4 tiang. Bagian rumah ini difungsikan sebagai tempat bersantai anggota keluarga. Keenam, Klumpu Jineng. Bangunan rumah adat Bali ini memiliki ukuran sedang yang dibuat dari material kayu. Fungsi bagian rumah adat suku Bali ini adalah untuk menyimpan gabah yang sudah dijemur. Ketujuh, pura keluarga. Pura keluarga adalah bagian rumah yang digunakan untuk beribadah dan berdoa. Setiap rumah adat suku Bali pasti memiliki bangunan ini. Kedelapan, Belgede. Belgede adalah nama rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Bagian ini juga sering dijadikan tempat berkumpul dan menyajikan makanan khas Bali, serta membakar aneka sesaji. Kesembilan, Pawerangan. Pawerangan adalah bagian lainnya pada gambar rumah adat Bali yang berfungsi sebagai dapur. Pawerangan mempunyai 2 area, yaitu area memasak dan area penyimpanan alat-alat dapur. Kesepuluh, lumbung. Lumbung digunakan untuk menyimpan bahan makanan pokok, misalnya jagung, beras, dan lain sebagainya. Yang kedua, pakaian adat. Bali juga memiliki pakaian adat yang khas. Ada 3 tingkatan pakaian adat Bali beserta tata riasnya untuk dipercip. Pertama, ialah payas nista, yakni pakaian adat Bali yang dianggap sehari-hari. Biasanya dipakai kasta terendah atau sutra atau jabat. Kedua, payas madya, yakni untuk tingkat menengah dengan model lebih mewah. Ketiga, payas agung, tampilannya paling mewah dan lengkap. Payas madya dan payas agung bisa digunakan oleh golongan triwangsa atau brahmana, kasta, dan vaisya. Berikut contoh pakaian adat Bali. Pertama, payas nista. Pakaian adat nista adalah pakaian yang tingkatannya paling rendah. Kata alit atau nista dalam bahasa Indonesia berarti kecil. Dalam arti, pakaian ini adalah pakaian sederhana yang dikenakan sehari-hari, termasuk saat melakukan sembahyang harian. Kedua, payas madya. Payas madya adalah pakaian adat Bali tingkat tengah. Pakaian ini dikenakan untuk kegiatan sehari-hari dan ritual ibadah. Payas madya pun bisa dikenakan saat menyambut tamu dan acara pesta. Tidak ada aturan mutlak pada pemakaian payas madya. Ketiga, payas agung. Payas agung adalah simbol kemewahan dan keglamoran sehingga ia ditempatkan pada tingkat paling tinggi di atas payas madya dan payas alit. Payas agung tidak boleh dikenakan asal-asalan. Perannya sebagai pakaian tingkat tertinggi menjadikan payas agung dikenakan dengan hati-hati dan lengkap. Yang ketiga, alat musik dari Bali diantaranya ialah seperangkat gamelan yang terdiri dari
berbagai alat musik. Jenis gamelan ini pun beragam. Misalnya gamelan gong, kebiar, gamelan palengongan, angklung, gambang, selonding. Ada pula gamelan yang terbuat dari bambu seperti rindik, jegok, dan suling. Selain itu, ada juga gangsa, gender, reo, terompong, gong, kendang, dan cengceng. Pertama, gamelan. Gamelan Bali biasanya digunakan oleh masyarakat Bali dalam berbagai acara adat dan juga ritual keagamaan yang ada di Bali. Kedua, cengceng. Cengceng merupakan alat musik tradisional Bali yang mempunyai bentuk seperti tempurung kura-kura dan mempunyai nilai magis atau mistis pada kalangan masyarakat Bali. Ketiga, gangsa. Gangsa merupakan alat musik tradisional Bali yang tergabung dalam sebuah ensemble atau barungan gamelan yang bilahnya dibuat dengan menggunakan bahan perunggu. Keempat, gender. Gender merupakan alat musik tradisional Bali yang termasuk ke dalam jenis instrumen pukul, di mana bentuk alat musik gender ini juga mempunyai bentuk seperti gangsa, yakni terdiri dari bilahan-bilahan yang disusun berdasarkan urutan tinggi rendahnya nada. Kelima, kendang Bali. Kendang Bali merupakan alat musik tradisional Bali yang berkaitan erat dengan seni karawitan, di mana alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Yang keempat, ada banyak jenis kesenian di Bali, mulai dari seni tari dan seni musik yang sering ditampilkan di berbagai objek wisata. Kemudian ada seni lukis hingga seni pahat. Ada banyak museum di Bali yang khusus menampilkan. Dilihat dari seni tari saja, ada berbagai jenis tarian yang memiliki keindahan gerak maupun filosofi. Misalnya, tari kecak yang sering dipentaskan oleh sekelompok penari, kemudian tari pendet, tari baris, tari barong, tari legong, hingga tari topeng. Pertama, tari kecak. Tari kecak adalah tarian tradisional Bali yang memadukan seni tari dan kisah drama, terutama kisah lakon Ramayana. Kedua, tari barong. Tari barong dimainkan oleh dua orang laki-laki yang bertindak sebagai bagian kepala dan bagian badan barong sehingga kelihatannya seperti binatang berkaki empat. Ketiga, tari topeng. Tari topeng adalah salah satu tari tradisional Bali yang sakral bagi masyarakat Bali. Jika kita berbicara tentang budaya tanah air, maka Indonesia memiliki beberapa tari topeng, antara lain topeng Cirebon dari Jawa Barat, topeng Malang, topeng Reog, topeng Ireng, dan lainnya. Keempat, tari baris. Tari baris merupakan tari perang yang menggambarkan keperkasaan prajurit atau satria. Tari baris biasanya dipentaskan oleh 8-40 pria yang memakai pakaian tradisional para pejuang lengkap dengan ornamen pada kepala, badok, lamak, awit, baju beludru, celana panjang. Kelima, tari legong. Tari legong ditarikan oleh 2-3 orang penari yang menghadirkan tokoh kondom sebagai pembuka tarian ini. Namun ada kalanya tari legong ini tidak menghadirkan tokoh tersebut, tergantung jumlah penarinya. Keenam, tari pendet. Tari pendet adalah jenis tari klasik yang dipentaskan dalam kegiatan pemujaan atau upacara keagamaan di pura. Seiring perkembangan zaman, tari penyambutan ini diadopsi menjadi tari hiburan Bali-Balihan untuk menyambut tamu atau tari pembukaan dalam acara resmi. Yang kelima adalah adat istiadat. Sejumlah desa di Bali masih memegang teguh adat istiadat dengan kuat. Aturan-aturan adat ini disebut dengan awik-awik. Salah satu aturan yang dipegang ialah larangan mempunyai istri lebih dari satu. Jika dilanggar, maka orang tersebut akan dikucilkan pada sebuah tempat. Yang keenam, permainan tradisional. Permainan tradisional ini masih sering dimainkan anak-anak Bali. Dikutip dari penilaian Institut Seni Indonesia dan Bahasa. Permainan tradisional ini Bali disebut antara lain toplait, kancing, kutlak, penyu, patulu, meong-meong, kotak, dan dengkulak. Pertama, meong, meongan. Meong berarti kucing. Permainan ini dimainkan oleh sekelompok anak. Beberapa anak membentuk lingkaran dengan satu orang berperan sebagai kucing dan satu orang berperan sebagai tikus. Kedua, cak-cak. Cara memainkannya adalah dengan melewati 4 batang
bambu yang diregangkan dan dirapatkan. Kaki berisiko terjepit bambu jika salah melangkah. Para peserta menyanyikan lagu cak-cak selama permainan berlangsung. Ketiga, sepit-sepitan. Permainan beregu ini terdiri dari 4 orang. Anak yang mendapat giliran bermain harus mengambil bola dan kelereng dengan sepit. Selama permainan berlangsung, pemain akan menyanyikan lagu khas Bali yang berjudul sepit-sepitan. Keempat, megoak-goakan. Permainan tradisional Bali selanjutnya adalah megoak-goakan. Minimal peserta dalam permainan sebanyak 7 orang. Anak yang berperan sebagai goat harus menangkap pemain di barisan paling akhir, sedangkan anak yang paling depan bertugas untuk melindungi anggotanya di barisan akhir. Ritus atau upacara di Bali ini juga menjadi daya tarik wisata karena bisa disaksikan masyarakat umum. Dikutip dari The Travel, satu yang paling terkenal ialah upacara adat ngaben atau upacara pembakaran jenazah. Kemudian ada melasti atau upacara penyucian diri dengan mendatangi sumber air yang biasanya dilakukan sebelum nyeti. Upacara lainnya ialah galungan yang dilakukan untuk memperingati terciptanya alam semesta dengan cara di rumah sakit menyiapkan persembahan berwarna kuning. Berikut adalah contoh ritus atau upacara adat Bali. Pertama, upacara ngaben. Kedua, upacara melasti. Ketiga, upacara galungan. Keempat, upacara kuningan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari video kami, mohon dimaafkan. I fucking with these